di sosial media kita, lalu bagaimana? Nah, ini tanggapan dari pengacara nih. Temen aku. Ya, apa dan bagaimana konsekuensinya? Ya kan? Kita cari dulu ya. Bentar. Aduh. Bentar ya sayang, namanya itu nah ini. Aduh, mana sih? Dia, thank you. Thank you so much. Dian udah mengirimkan 5 bunga mawar dan Flamboyan Indah juga mengirimkan setangkai mawar merah. Tunggu. Aku mau nyarinya mana sih? Tunggu ya. Advokat. Dia ini seorang advokat ya, Say. Tadi tuh gue lihat pagi-pagi kok hilang sih cintaku. Kemandose. This is an American strawberry. Kemandose sebentar, Stefania namanya. Kok mudah banget ya? Iya ya yang, terima kasih ya yang. Kenapa ya yang mau tahu rahasia apa nih? Mau minta rahasia, sebuah rahasia untuk diungkapkan deh ile. Bentar ya, mana sih? Pecah ya Bu sekarang? Pecah kan? Ya kan, ini kan. Iya. Karena itunya Banyak. udah dikasih air, bener kentangnya Mbak In. Masih pecah? Kentangnya kalau mau beli pakai roti. Ininya dobelin aja Bu. Double, benar. Aku tadi juga double tuh yang aku kasih Mas Bagus. Atau kentangnya dikitin. Mana yang satu Bu? Di bawah. Di bawah. Oh, Ya, beku. Enggak dia keluar langsung cepet kok. Emang dia harus selalu ada di fridge. Berarti kentangnya kurang belajar. Raha, thank you. Raha, thank you so much. Oke, mana ya? Sampai narik ya kentangnya. Iya, tandanya. Enak tuh, oke aja. Melia, thank you sayang. Aku lagi nyari, bentar ya. Sabar dulu. Aku lagi nyari dulu nih. Ke distract sama makanan, sebentar. Bocor ya? Sebentar ya, Say. Sebentar, aku cari dulu. Ada kok, aku tuh ngobrol kemarin itu. Aduh, mana sih? Nggak apa-apa, baik. Ya, namanya aja yang bisa. Bentar ya, Say. Aduh, mana ya? Nah, ini nih. Harus ketemu karena kita harus dengar apa pendapatnya dia. Gue nggak bisa nemuin akunnya ya. Ya Allah, akunnya tuh loh bentar ya sayang. Oh ini aja, kita cari kan yang centang biru. Nah, yang udah centang biru.
Followernya udah 10.000 lebih. Nah ini 10.000 mana dia? Nabila O'Brien izin. Mama Tia, thank you. Gak aku simpan, jadinya menghilang. Heran deh. Sementara namanya tuh sulit gitu. Kumalasari itu mah Barbie Kumalasari bukan. Nah ini loh, namanya tuh sulit say. Stefania Gusia. Jadi aku lupa namanya. Stefania Gus. Nah ini nih. Ini ya. Thank you Maimus. Viral soal Clara Sinta ini sebenarnya sensitif banget ya. Diduga suaminya melakukan video call seks dengan perempuan lain, bahkan dalam kondisi tanpa busana. Banyak netizen yang terpancing untuk menyebarkan, tapi di sisi lain juga udah mulai ada yang mengingatkan jangan sampai ini diviralkan sembarangan. Bagaimana secara hukum? Memang ada perkembangan dalam UU ITE yang memberikan ruang bahwa penyebaran informasi yang benar dan untuk kepentingan umum bisa tidak dipidana. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti semua hal bisa dibebas sebarkan, apalagi kalau kontennya mengandung unsur ketelanjangan, aktivitas seksual, atau hal yang melanggar kesusilaan. Karena tetap ada aturan lain yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pornografi yang secara tegas melarang penyebaran konten bermuatan asusila. Kalau memang kejadian itu benar, langkah yang lebih tepat bukan menjadikannya konsumsi publik, tapi simpan sebagai bukti, laporkan ke pihak berwajib, atau gunakan dalam proses hukum seperti perceraian. Karena dalam konteks hukum, bukti itu untuk dilindungi, bukan untuk dipertontonkan. Ayo lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada hukum. Itu guys, bukti suatu tindakan asusila jangan sampai dipertontonkan secara masif, live, postingan di publik. Itu. Jadi tindakan dari CS kemarin itu sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Karena dia bisa dijerat secara hukum yang mengatur tentang konten atau berita di publik, ranah publik, untuk tidak melanggar ya, jadi konten asusila tidak boleh. Aku milih-milih kata-kata ya, takut AI-nya ini bahasa-bahasa PORNO kayak gitu-gitu tuh, AI-nya tuh gitu, malah mikirnya kita yang ngomongin PORNO padahal bukan. Jadi seperti itu kontennya. Siapa Rido itu ya, CS yang bilang kamu Rido nggak untuk ke suaminya gitu kan, Rido nggak ini, Rido nggak itu. Nah itu kan 2 hari yang lalu memperlihatkan suatu video. Orangnya sama ya? Iya sama dia itu, gitu loh. Dan dia memang nulis bahwa dia itu lagi di luar negeri, terus dia juga kaget ngelihatnya dan spontan. Tapi tetap aja kalau kita membuat suatu postingan untuk dilihat di sosial media oleh banyak orang ya, karena postingannya nggak private loh, itu kan postingan dia kan di akun dia yang terbuka dan siapapun bisa mengakses akunnya. Maka menurut pengacara yang tadi Mamsi sudah putarkan videonya, berpotensi
daripada hukum. Melanggar hukum. Fenomena Baca. yang lagi viral soal Clara Sinta ini sebenarnya sensitif banget ya. Diduga suaminya melakukan video call seks dengan perempuan lain, bahkan dalam kondisi tanpa busana. Banyak netizen yang terpancing untuk menyebarkan, tapi di sisi lain juga udah mulai ada yang mengingatkan. Yang menyebarkan juga hati-hati. Kamu bisa menyebarkan, kamu bisa mendapatkan sanksi hukum pidana. Penyebaran konten asusila. Kamu yang menyebarkan, tadi kan ada yang bilang tuh di mana di aplikasi itu nggak ada sensor. Hati-hati kamu, nanti akun yang sudah menyebarkan itu juga bisa di tengkong. Tinggal random aja mau tengkong yang mana. Nggak semuanya lah pasti ditengkong ya, ditangkap ya. Tapi yang mungkin kebetulan lagi sial dapat ditangkap karena apa? Unsurnya memenuhi, melanggar undang-undang asusila. Kalau asusila masih bagus tuh bahasa. Kalau yang satunya tuh agak-agak ngeri. Jangan sampai ini diviralkan sembarangan. Bagaimana secara hukum? Memang ada perkembangan dalam UU ITE yang memberikan ruang bahwa penyebaran informasi yang benar dan untuk kepentingan umum bisa tidak dipidana. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti semua hal bisa dibebas sebarkan, apalagi kalau kontennya mengandung unsur ketelanjangan, aktivitas seksual, atau hal yang melanggar kesusilaan. Karena tetap ada aturan lain yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pornografi yang secara tegas melarang penyebaran konten bermuatan asusila. Kalau memang kejadian itu benar, langkah yang lebih tepat bukan menjadikannya konsumsi publik, tapi simpan sebagai bukti, laporkan ke pihak berwajib, atau gunakan dalam proses hukum seperti perceraian. Karena dalam konteks hukum, bukti itu untuk dilindungi, bukan untuk dipertontonkan. Ayo lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada hukum. Nah guys, Fenomena yang lagi kalau udah kayak begini, Oh, minyak banget ya. aku juga kemarin tuh kepikiran, kok bisa si Clara Sinta ini langsung nge-up dengan gampangnya gitu loh, memperlihatkan Pasta. ada video yang bentukannya kayak begitu masuk ke dalam postingan sosmednya dia. Karena apa? Berpotensi banget itu kena undang-undang asusila tadi. Walaupun alasannya adalah dia kaget kok bisa ngedapetin video seperti itu dari HP suaminya dan memperlihatkan bagaimana suaminya video callan dengan seorang perempuan yang tidak berbusana ya, tanpa busana. Coba kita lihat ya, apakah masih ada postingannya dia? Masih guys, tapi yang udah disensor. Ini masih ada. Yang marah-marah, video marah-marah bilang nggak nafkahin sudah di take down. Ini aku juga nggak paham deh. Gini loh ya teman-teman, apapun deh kerjaan kita sebagai konten kreator, menurut saya ya, kalau memang seorang istri ini masih mau mempertahankan suaminya, jangan dibuat kayak begini. Menurut saya, hal-hal yang seperti ini tuh harusnya di-keep antar dia aja dengan suami, antar keluarga dulu. Kecuali memang sudah menjadi barang bukti di pengadilan untuk proses perceraian. Tapi kalau memang ternyata masih kembali lagi, masih tetap menikah dalam satu ikatan suami istri, kayaknya seperti ini sangat tidak dewasa. Mamski juga sangat-sangat tidak setuju dan mengutuk perbuatan dari si suami ataupun perempuan yang dibayar untuk melakukan VCS ya. Tapi Mamsi juga sangat tidak setuju seorang istri mengangkat dan memberitakan, mengupload hal-hal yang sangat tidak layak dilihat oleh masyarakat. Karena saat kita mengupload sesuatu di konten kita ini, mengkontenkan sesuatu di dalam sosial media kita harus sudah berpikir yang akan melihat bisa jadi anak-anak di bawah umur, orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan rumah tangga kita, dan juga pastinya marwah atau harga diri
dari anak-anak kita. Anak-anak kita. Kan itu Bapak. Bapak diupload kayak gitu. Bukan sebagai barang bukti ke lapor polisi seperti si Inaroh, kasus Inaroh ya. Tapi hanya untuk konten, dinaikkan di konten gitu ya. Terus buat apa? Untuk apa itu? Untuk memperlihatkan, oh ini bapaknya anak-anak sangat BEJAD gitu. So what? Itu kan harusnya antar mereka aja kalau memang masih lanjut ya, pernikahannya masih lanjut. Nggak untuk diperlihatkan di sosial media. Apalagi tidak disensor. Sangat-sangat memalukan dan tidak sangat betul-betul nggak pantas untuk dilihat oleh publik. Karena di publik ini nggak semuanya 17 tahun ke atas. Ada yang di bawah umurnya. Semua bisa akses, lihat HP mamahnya, lihat HP papanya. Udah gitu kalau memang masih berumah tangga, masih tetap sebagai suami istri, harusnya hal seperti itu di-keep untuk pribadi aja. Ataupun misalnya memang mau menuju ke perpisahan, dijadikan barang bukti, tidak untuk di-up di sosial media. Itu ya menurut saya. Oversharing udah jelas dan berpotensi melanggar undang-undang asusila, berpotensi sebagai penyebaran konten asusila, sangat berbahaya. CS. Harusnya Clara Sinta lebih dewasa lagi ya dalam berkonten. Bahaya banget. Anak-anaknya kan juga udah pada gede-gede juga, kan malu juga. Dampak ke anak apa nggak dipikirin? Emosi sesaat mau mempermalukan kedua belah pihak. Tapi toh masih tetap istri. Nggak bisa begitu juga. Kalaupun memang ada bukti bahwa sedang video call S ya dengan menyaksikan bagian intim dari perempuan lain, itu jadikan barang bukti untuk ke kepolisian, tidak untuk diumbar di sosmed. Itu menurut saya seperti itu. Seharusnya tidak sama sekali diumbar di sosmed. Dan ini sekarang udah jadi berita viral. Menurut Mamski sangat memalukan. Kita juga nggak tahu apakah memang akan berpisah atau bagaimana. Kasihan, ini anak-anaknya juga semuanya dikontenin. Siapa mau sama mama? Kok bisa ya Allah ya Rob? Ini anakku. Siapa mau sama mama? Nggak paham lah gue. Kadang kita hidup jadi seorang konten kreator ini yang udah terlalu banyak spill masalah pribadi, kadang-kadang suka kebablasan ya. Jadi lupa tentang norma-norma, tentang aturan bagaimana di masyarakat, dan juga undang-undang ITE yang bisa menjerat kita semua yang berpotensi untuk masuk penjerong guys. Kalau kita salah konten, salah nge-up, salah bicara di depan live seperti ini. Dari kasusnya Clara Sinta ini, Mamski bisa lihat ada hal yang harus si Clara Sinta perhatikan ya. Hati-hatiannya dia ya. Sembarangan menurut aku, terlalu cepat sekali. Ibu berapa satu? Satu aja. Terlalu cepat sekali memposting sesuatu tanpa berpikir
2 kali, 3 kali, ini bikin malu, ini bisa berpotensi melanggar undang-undang ITE, dan ini juga membahayakan, iya, memalukan. Apa yang layak untuk diposting dan apa yang tidak layak untuk diposting, guys. Sepertinya Clara Sinta harus belajar lagi dan sangat harus berhati-hati. Kalau ada itu si korbannya, si perempuan yang memang melakukan VCS itu melaporkan, selesai loh. Karena itu kan dilakukan private ya, antara dia sama si laki. Tiba-tiba dia di-up, mukanya kelihatan semua, mukanya kelihatan semua. Jadi ketahuan itu posisi dalam keadaan tidak ada selembar benang pun. Kemarin ini nggak lembek. Padahal dia melakukan itu kan private. Iya. Tapi ketahuan, diambil terus divideoin. Divideoinnya, dipasangnya itu di sosial media yang 2 juta lebih orang. Aduh Tuhan. Nyala. Kecil. Sangat-sangat berbahaya. Takutnya nggak matang kalau apinya gede. Udah gitu, nggak usah ada yang ngelaporin. Tapi kalau tertampak ya, terlihat sudah ada di sosmed kita, mau kita take down juga, tetap aja itu ada jejak digital, kita pernah meng-up konten asusila, kena juga. Makanya tolong sekali lagi berhati-hati, sangat berhati-hati dalam kita ini meng-up sesuatu, biarpun dalam keadaan lagi amarahnya kayak apapun juga, sama suami atau sama istri. Ada yang boleh diposting, ada yang tidak boleh diposting. Exhaustnya. Ya, itu. Seharusnya masalah urusan rumah tangga jangan di sosmed. Betul, setuju sekali. Coba tiru seperti Mawa, terima CCTV langsung lapor Polola. Betul sekali. Ini juga yang sudah disebutkan dan diutarakan oleh pengacara, ya, yang mana pengacaranya juga bilang bahwa ada potensi itu bisa melanggar undang-undang ITE, sayang. Nih, mana dia tadi? Mana sih? Mana sih, kok nggak bisa di... Bentar ya, say. Hilang lagi, susah banget sih, sumpah deh. Bentar ya sayang, tadi udah ada Stefania, nggak bisa dicari loh. Kok dia akunnya nggak bisa dicari ya? Tadi dari mana saya? Kalian masih ingat nggak namanya? Kok susah dicari ya akun dia ya? Sepertinya wawasannya luas Clara, tapi kok begitu nggak ngerti Mamski. Maksud tujuannya si Clara Sinta ini nge-up itu karena emosi atau apa? Menurut aku sih nggak bijaksana sama sekali ya. Bukan, nggak keblokir sayang. Bentar ya say, gue cari dulu nih, susahnya nyarinya, astagfirullahaladzim. Oke, bentar ya, ini ada nih. Bentar ya. Dicari nggak bisa, heran gue. Bukan si Clara Sintanya ya. Ini loh, STI Stefania. Nih, yang ini. Fenomena yang lagi viral soal Clara Sinta ini sebenarnya sensitif banget ya. Diduga suaminya melakukan video call seks dengan perempuan lain, bahkan dalam kondisi tanpa busana. Banyak netizen yang terpancing untuk menyebarkan, tapi di sisi lain juga udah mulai ada yang mengingatkan. Ini apa lagi? Secara hukum, memang ada perkembangan dalam UU
ITE yang memberikan ruang bahwa penyebaran informasi yang benar dan untuk kepentingan umum bisa tidak dipidana. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan berarti semua hal bisa dibebas sebarkan, apalagi kalau Tunggu guys, ini kok jadi bentar. Apa ini telepon ini? Ya Allah. Oh, ini bisa kayak gini aja nggak apa? Gak apa-apa. Bisa ya? Tunggu ya. Bentar ya. Sebentar saya. Tunggu guys. Oke, lanjut ya. Icat, ngapain lagi Icat minta donasi? Udah sama kayak di sini.